sebagai bulan kitab suci nasional, ya. Kitab Nahum dan kitab Habakuk. Siapa yang tahu tema bulan kitab suci nasional tahun ini? Allah sumber keadilan, sumber keadilan, ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas berkat dan perlindungan bagi kami yang senantiasa bergaul bersama. Kami mohon kiranya Roh Kudus bagi kami. Kemudian pada minggu yang kedua nanti kita akan mendalami Allah memulihkan kemuliaan. Apa? Allah memulihkan kemuliaan. Kemudian pada pertemuan yang ketiga nanti, mungkin di antara kalian pernah mendengar arti dari Nahum itu apa? Apa? Hiburan, penghiburan, ya, penghiburan atau pelipur. Jadi perjanjian lama, ya. Kita akan lihat dari kitab Nahum. Nanti kalian baca ayat 1 sampai dengan ayat 8, ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 8. Basan dan Karmel menjadi merana dan tembang Lebanon menjadi layu. 5, kelompoknya dewa. 5 ya. Ayo berkeliling ya. 5. Coba sekarang kalian membaca kembali yang tadi sudah kalian baca. Kita Nahum, ya, dibaca lagi. Karena nanti Pak Warto akan memberikan tugas kepada kalian, ya, memberikan tugas. Ini Pak Warto sudah mempersiapkan ada ayat Alkitab yang tadi sudah kalian baca. Ya. Coba kalian ini sekarang disusun bersama-sama. Ya, nggak boleh rebutan. Ya, disusun pelan-pelan. Ya. Terhadap dia. Betul waktu dia. Kok tulisannya nggak ngono? Nggak ngono sih bang? Mau nggak sih? Mau nggak ngono? Doa yang terbaik pada Tuhan itu baik. Jangan terbang kena angin. Tadi lihat Alkitab dah? Tidak. Oke, kelompoknya siapa ini? Siapa kamu? Oh ya, tolong dibacakan. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Sip, luar biasa. Ayo tepuk tangan juga. Nabi Yunus. Ya. Jadi Nahum itu nabi yang kedua, ya, nabi yang kedua diutus oleh Allah. Ya. Yang pertama adalah siapa? Yunus. Setelah sekitar 100 tahun yang lalu, kemudian muncullah saking cintanya kepada bangsa pilihan Allah, maka Allah menyampaikan kepada Niniwe, kepada Asyur, bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu, Allah yang pembalas, ya. Tuhan itu pembalas dan penuh kebaran amarah. Tetapi sekali Ia tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, bahwa orang yang bersalah akan mendapatkan hukuman. Inilah yang disampaikan Nahum kepada orang-orang di mana tadi? Asyur, di Niniwe. Ya.
Jadi kepada umat yang sedang menderita itu umat apa sih? Sungguh-sungguh dahsyat. Ya, jadi Allah itu bisa mengeringkan laut. Ya. Jadi laut yang begitu luas oleh Allah. Jadi kesedihan itu pasti dialami. Ya. Pada waktu itu bangsa Israel karena ditindas oleh bangsa Asyur tadi, hidupnya menderita, sengsara, pasti. Nah, kita kan jarang mendengar bahwa Tuhan itu pemarah, Tuhan itu pendendam, Tuhan itu pencemburu. Nahum mau mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita semua supaya kita ini berlaku hidup yang baik. Ya. Maka kalau kalian mendengar ada teman-teman yang masih SD, SMP diperlakukan dengan tidak baik, ngomong dengan orang tua sopan, ngomong dengan guru juga sopan, dengan kata-kata ya, menjadi nabi, menjadi penyambung Allah. Tidak harus ngomong ya, tidak susah ya. Dikerjakan bersama dengan kelompoknya saja ya. Ya. Saling diskusikan. Dilihat di Alkitab, nggak apa-apa. Ini harus besar. Bentar, kalah. Sampai dilihat yang nanti yang salah dicoret nggak apa-apa. Ayo, lihat kita nyuci nggak apa-apa. Yang 9, Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu susah. Bapak sini betul? Betul, sini betul. Ini betul. Oke. Arti nama Habakuk. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Semakin hari semakin mampu menunjukkan sebagai anak-anak remaja Katolik yang senantiasa bersandar padamu pada saat kami harus menemui Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita semua yang berkumpul di tempat ini senantiasa dibimbing serta diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di minggu depan ya. Tetap semangat. Saya Monsinyur Hendrikus Widiarto Gunawan, Uskup Keuskupan Malang. Perkenankan saya memberikan testimoni tentang Bapak DRS Yohanes Warto Hadi, Magister Theologia, yang adalah penyuluh agama Katolik yang bekerja di wilayah Kabupaten Malang, yakni salah satu bagian dari keuskupan saya. Sejauh saya mengenal Bapak
Warto Hadi, saya bisa memberikan kesaksian bahwa dia memang sangat aktif dalam hidup menggereja sejak tahun 1994 sampai sekarang. Berbagai tugas dan jabatan telah dia jalani dengan setia dan baik. Dia juga pernah menjadi ketua dari stasi dan kuasi paroki 11 tahun lamanya. Dia menjadi ketua lingkungan di beberapa paroki di mana dia ditempatkan. Dia juga menjadi panitia untuk Pesparani. Untuk 3 Pesparani dia menjadi ketua kontingen atau paling tidak menjadi pendamping. Dia juga pernah menjadi anggota Komisi Kerasulan Kitab Suci, menjadi tim penyusun modul aksi puasa pembangunan Keuskupan Malang. Dia sekretaris LP3KD Provinsi Jawa Timur periode 2020 sampai 23, 2023 sampai 2025. Saya yakin masih banyak kegiatan lain yang dikerjakan oleh Bapak Warto Hadi di dalam kehidupan sebagai anggota gereja. Maka saya dapat memberi kesaksian bahwa Bapak ini sungguh terlibat dalam kehidupan menggereja, aktif di dalam berbagai kegiatan, dan saya kira layak menjadi penyuluh agama Katolik teladan. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Andes Haji Sahid MM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Saya secara pribadi dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang memberikan apresiasi karena salah satu penyuluh agama kita, yakni penyuluh agama Katolik, yaitu Bapak Dr. Andes I.J. Warto Hadi MTH, telah terpilih sebagai penyuluh agama teladan tingkat Provinsi Jawa Timur untuk maju ke tingkat nasional. Prestasi ini tentu tidak lepas dari kerja keras, dedikasi, dan pengabdian yang beliau curahkan selama ini. Beliau bukanlah sosok yang asing bagi kita. Berbagai jabatan telah beliau alami. Menjadi guru agama Katolik, menjadi pengawas agama Katolik, juga pernah menjabat sebagai penyelenggara Katolik, dan kini menjadi penyuluh agama Katolik. Beliau telah berkomitmen dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan penuh semangat, beliau aktif terlibat dalam berbagai kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, dan kegiatan kemasyarakatan. Beliau juga menjadi sosok yang sangat dihormati dan dicintai oleh masyarakat di wilayahnya, secara khusus masyarakat Katolik di wilayah Kabupaten Malang. Kehadiran beliau di tengah-tengah masyarakat Katolik secara khusus telah memberikan banyak manfaat. Beliau tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keharmonisan dan persaudaraan antar umat beragama. Dalam keberagaman yang kita miliki, beliau mampu menjadi pemersatu dan perekat tali silaturahmi, menginspirasi kita semuanya untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Demikian sambutan dan testimoni yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romo Yohanes Paulus Aang Winarko, Pastor Kepala Gereja Katolik TNI AU, Paroki Santo Yohanes Maria Vianney, Singosari, Keuskupan Malang. Saya mengenal Bapak Warto Hadi semenjak saya ditapiskan menjadi imam tahun 2009 dalam karya-karya pastoral, khususnya di bidang pewartaan. Memang Pak Warto ini cukup memiliki dedikasi yang tinggi dalam karya-karya gereja. Kalau dulu sebagai pastor rekan, saya lebih banyak berinteraksi kaitannya dengan pewartaan, dan sekarang sebagai pastor kepala di mana Pak Warto cukup banyak terlibat. Saya mengenal beliau sebagai seorang pelayan yang murah hati. Seperti halnya diungkapkan oleh Yesus ketika berjumpa dengan Nikodemus, hal yang sama saya bisa katakan Pak Warto adalah pelayan yang dalam dirinya tidak ada kepalsuan. Ia membantu untuk persiapan dari menjadi paroki, dari kuasi stasi sampai menjadi paroki, bahkan hingga saat ini masih dengan rela hati terlibat dalam karya-karya gereja. Saya mendukung dengan baik bahwa ia layak untuk dikatakan sebagai seorang pelayan gereja yang
total dengan kesungguhannya, keseriusannya, bahkan dengan segala daya upaya. Ia berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi gereja. Termasuk dari beberapa yang saya kenal mengatakan hal yang kurang lebih sama. Pak Warto punya dedikasi yang tinggi untuk gereja dan memiliki semangat seorang pelayan yang sejati. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Arifin MPD PDI, Ketua FKUP Kabupaten Malang, ingin memberikan testimoni terkait dengan peran serta dan keberadaan Bapak I.J. Warto Hadi selaku penyuluh agama Katolik di wilayah Kabupaten Malang. Secara kebetulan saya mengenal beliau sejak tahun 2006 dan sampai hari ini tetap berkomunikasi, tentu dalam hal menjaga keharmonisan, kerukunan, kedamaian, dan kebersamaan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta beragama. Maka tentu membutuhkan satu upaya kerjasama antar semua pihak. Dan ini telah dilakukan oleh Bapak Warto Hadi yang telah mengabdikan dan mendharma baktikan kehidupannya sebagai penyuluh agama Katolik dalam rangka menjaga kerukunan itu tadi. Nah, oleh karena itu keberadaan dan partisipasi Pak Warto Hadi ini bukan basa-basi, ini bukan rekayasa, tetapi sebagai seorang sahabat, sebagai ketua FKUB Kabupaten Malang, betul-betul merasakan partisipasi beliau dalam rangka menjunjung tinggi toleransi, kedamaian, kerukunan, dan ini telah menjadi inspirasi bagi masyarakat Kabupaten Malang. Ini benar-benar mampu menunjukkan bahwa upaya menjaga kerukunan, kedamaian, toleransi yang ada di Kabupaten Malang ini memang secara terus-menerus untuk kita lakukan, kita sampaikan, dan kita laksanakan. Dan ini terbukti. Saya sebagai pengurus FKUB, sebagai ketua FKUB Kabupaten Malang, merasakan sekali keberadaan Bapak Warto. Walaupun beliau ini bukan pengurus FKUB Kabupaten Malang, tetapi partisipasinya ketika kami membutuhkan, terutama yang bersentuhan dengan agama Katolik dan penjelasan-penjelasan terkait dengan kekatolikan, Bapak Warto Hadi selalu hadir. Ini yang membanggakan kami dan ini adalah fakta. Nah, oleh karena itu FKUB dengan Pak Warto Hadi secara pribadi dan paroki khususnya di Kabupaten Malang, di Kepanjen dan lain sebagainya, ini benar-benar bisa menjadikan satu contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah dalam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih karunia-Nya kita dapat melaksanakan seleksi penyuluh teladan sesuai dengan yang direncanakan dan sesuai juknis yang telah disusun dari keputusan Dirjen Bimas Katolik nomor 75 tahun 2024 tertanggal 2 Juni. Dilaksanakannya seleksi penyuluh teladan sebagai wujud role model penyuluh dalam melaksanakan tugas pelayanan dan profesionalitasnya sesuai peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 2013. Telah kami menentukan juara pertama tingkat provinsi Jawa Timur jatuh pada Bapak Dr. Andes I.J. Warto Hadi MTH. Kelayakan Bapak karena betul-betul melaksanakan tugas kepenyuluhan sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku dan inovatif serta kreativitas dalam melaksanakan tugas tersebut. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Dr. Andes I.J. Warto Hadi MTH. Tuhan memberkati kita semua.